Para bikku, kaum duniawi yang tidak terpelajar merasakan perasaan yang menyenangkan, perasaan yang menyakitkan, dan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Siswa mulia yang terpelajar juga merasakan perasaan yang menyenangkan, perasaan yang menyakitkan, dan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Apakah pertentangan, kesenjangan, perbedaan antara kaum duniawi yang tidak terpelajar dengan siswa mulia yang terpelajar? Yang mulia, ajaran kami berakar dalam Sang Bagawa, dituntun oleh Sang Bagawa, dilindungi oleh Sang Bagawa. Sudilah Sang Bagawa menjelaskan makna dari pernyataan ini. Setelah mendengarkan dari beliau, para bikku akan mengingatnya. Maka dengarkan dan perhatikanlah, para bikku, aku akan menjelaskan. Baik, Yang Mulia. Para bikku menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para bikku, ketika kaum duniawi yang tidak terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Ia menangis dan memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ia merasakan dua perasaan, perasaan jasmani dan perasaan batin. Misalkan mereka menembak seseorang dengan sebatang anak panah, dan kemudian mereka menembaknya lagi dengan anak panah kedua, sehingga orang itu akan merasakan perasaan yang ditimbulkan oleh dua anak panah itu. Demikian pula, ketika kaum duniawi yang tidak terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Ia menangis dan memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ia merasakan dua perasaan, perasaan jasmani dan perasaan batin. Karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan yang sama itu, ia memendam ketidaksenangan terhadapnya. Ketika ia memendam ketidaksenangan terhadap perasaan menyakitkan, maka kecenderungan tersembunyi pada ketidaksenangan bersembunyi di balik ini. Karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan, ia mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria. Karena alasan apakah? Karena kaum duniawi yang tidak terpelajar tidak mengetahui jalan membebaskan diri dari perasaan menyakitkan selain kenikmatan indria. Ketika ia mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan menyenangkan bersembunyi di balik ini. Ia tidak memahami sebagaimana adanya asal mula dan lenyapnya kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan-perasaan ini. Ketika ia tidak memahami hal-hal ini, maka kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan bersembunyi di balik ini. Jika ia merasakan perasaan yang menyenangkan, ia merasakannya dengan melekat. Jika ia merasakan perasaan yang menyakitkan, ia merasakannya dengan melekat. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia merasakannya dengan melekat. Ini, para bikku, disebut kaum duniawi yang tidak terpelajar yang melekat pada kelahiran, penuaan,
dan kematian, yang melekat pada duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan, yang melekat pada penderitaan, aku katakan. Para bikku, ketika siswa mulia yang terpelajar tersentuh oleh perasaan yang menyakitkan, ia tidak berduka cita, tidak bersedih, dan tidak meratap. Ia tidak menangis dan tidak memukul dadanya dan tidak menjadi kebingungan. Ia merasakan satu perasaan jasmani, bukan perasaan batin. Misalkan mereka menembak seseorang dengan sebatang anak panah, tetapi mereka tidak menembaknya lagi dengan anak panah kedua, sehingga orang itu akan merasakan perasaan yang ditimbulkan oleh hanya satu anak panah. Demikian pula, ketika siswa mulia yang terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia tidak berduka cita, tidak bersedih, dan tidak meratap. Ia tidak menangis dan tidak memukul dadanya dan tidak menjadi kebingungan. Ia hanya merasakan satu perasaan jasmani, bukan perasaan batin. Karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan yang sama itu, ia tidak memendam ketidaksenangan terhadapnya. Karena ia tidak memendam ketidaksenangan terhadap perasaan menyakitkan, maka kecenderungan tersembunyi pada ketidaksenangan tidak bersembunyi di balik ini. Karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan, ia tidak mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria. Karena alasan apakah? Karena siswa mulia yang terpelajar mengetahui jalan membebaskan diri dari perasaan menyakitkan selain kenikmatan indria. Karena ia tidak mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan menyenangkan tidak bersembunyi di balik ini. Ia memahami sebagaimana adanya asal mula dan lenyapnya kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan tiga perasaan ini. Karena ia memahami hal-hal ini, maka kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan tidak bersembunyi di balik ini. Jika ia merasakan perasaan yang menyenangkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Jika ia merasakan perasaan yang menyakitkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Ini, para bikku, disebut siswa mulia yang terpelajar yang tidak melekat pada kelahiran, penuaan, dan kematian, yang tidak melekat pada duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan, yang tidak melekat pada penderitaan, aku katakan. Ini, para bikku, adalah pertentangan, kesenjangan, perbedaan, antara kaum duniawi yang tidak terpelajar dengan siswa mulia yang terpelajar. Yang bijaksana, terpelajar, tidak merasakan perasaan batin yang menyenangkan dan menyakitkan. Ini adalah perbedaan besar antara yang bijaksana dan kaum duniawi. Karena yang terpelajar yang telah memahami Dhamma, yang melihat dengan jelas dunia ini dan dunia berikutnya, hal-hal yang disukai tidak memancing pikirannya. Terhadap yang tidak disukai ia tidak memendam ketidaksenangan.
Baginya ketertarikan dan kejijikan tidak ada lagi. Keduanya telah dipadamkan, diakhiri. Setelah mengetahui kondisi yang bebas dari debu, tanpa duka cita, yang melampaui penjelmaan memahami dengan benar.